Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga dengan agama Islam hidup kita menjadi tentram. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita ada materi akidah akhlak, yang pada pertemuan kali ini kita akan tentang pelajaran yang pertama, yaitu tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Kita akan mempelajarinya pada kesempatan kali ini. Baik, adapun yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang pengertian akidah Islam. Apa itu akidah Islam dan bagaimana mungkin ya. Kemudian yang kedua, apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam akidah Islam. Yang ketiga, perilaku mengamalkan akidah Islam. Apa perilaku yang mencerminkan bahwa kita ini beramal sesuai dengan akidah Islam. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari juga tentang dasar dari akidah Islam dan juga tujuannya apa. Kemudian yang kelima, kita akan mempelajari bukti kebenaran akidah Islam. Baik, adapun yang kita pelajari ini tadi tujuannya adalah mencapai kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama, kita akan dapat menghayati nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, kita akan dapat menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan dapat memahami dalil atau dasar dan tujuan dari akidah Islam. Yang keempat, kita akan dapat menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mulai dari pertama, yaitu apa itu akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Jadi akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Jadi segala sesuatu yang hati kita tidak menolaknya, dan dengan tidak menolak hal itu, kita akan mendatangkan ketentraman dalam jiwa kita. Akidah juga bisa dikatakan sebagai kepercayaan. Di kepercayaan kita tentang Islam. Kita percaya bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari akidah. Kemudian Islam ajaran yang bagaimana? Jadi Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi Islam ini adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam ini juga merupakan agama satu-satunya yang ada di sisi Allah. Selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan kita. Setelah kita mengetahui pengertian akidah Islam, kepercayaan kita terhadap agama Islam, kita akan mempelajari nilai-nilai apa yang terkandung dalam akidah Islam. Jadi nilai-nilai yang ada dalam akidah Islam, yang pertama, dengan mempelajari dan mengamalkan akidah Islam, kita akan memperoleh ketentraman jiwa karena telah mengamalkan akidah yang benar. Tidak ada akidah atau kepercayaan yang benar selain agama Islam. Itu harus kita yakinkan untuk mendapat dan kita amalkan supaya memperoleh ketentraman jiwa. Yang kedua, teguh pendirian dan dalam menegakkan akidah. Setelah kita mempelajari akidah Islam, kita juga akan dapat meneguhkan diri kita dalam menegakkan akidah. Jika ada tangga atau keluarga kita melenceng dari akidah, karena kita tahu bahwa akidah itu
seperti ini, maka kita akan menegakkannya, membenarkannya. Nilai yang ketiga yaitu tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, yang mana dalam akidah Islam ini diajarkan bahwa hidup ini di dunia bukanlah selama-lamanya, melainkan kita akan menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat setelah kita meninggal dunia. Yang keempat, dengan mempelajari akidah Islam, kita akan santun dalam bersikap dan juga bertutur kata. Karena di dalam akidah Islam kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebaikan kepada siapa saja, baik kepada adik atau orang di bawah kita umurnya, teman sebaya maupun orang yang lebih tua dari kita. Kita juga harus bersantun, bersikap dalam bertutur kata juga kepada orang yang selain Islam, supaya kita menjelaskan kepada mereka bahwa Islam itu agama yang santun dalam bersikap dan juga santun dalam bertutur kata. Nilai yang kelima, kelak kita akan dapat masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah yang benar. Selama kita tidak melenceng dari akidah Islam, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan manusia itu juga memberikan cara-cara dalam menjalani hidup. Allah menciptakan perintah dan juga menciptakan larangan, yang mana perintah itu harus kita lakukan, kemudian larangan itu harusnya kita tinggalkan. Itulah tadi nilai-nilai dari akidah Islam yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari perilaku apa yang mengamalkan akidah Islam. Maksudnya, orang kalau sudah meyakini tentang akidah Islam, perilaku seperti apa yang mencerminkan akidah Islam itu? Yang pertama, dia akan melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin, ya, tanpa bolong-bolong, dan juga dia akan beramal soleh yang diniatkan hanya karena Allah. Karena segala amal ibadah yang tidak diniatkan hanya kepada Allah, maka itu akan sia-sia saja. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Perilaku yang kedua yaitu selalu meningkatkan amal soleh, terutama kepada kedua orang tua, taat kepada orang tua. Hal ini diterangkan di dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Perilaku yang mencerminkan akidah Islam yang ketiga, dia akan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Perilaku mengamalkan akidah yang keempat yaitu menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ya, menghindarkan diri dari kemusyrikan. Seseorang yang telah memiliki akidah Islam, memilih akidah Islam, mengimani, meyakini, maka dia akan dapat menghindarkan diri dari kemusyrikan. Artinya menganggap bahwa hanya ada Tuhan satu yang mesti kita sembah, yaitu Allah. Hal ini diterangkan dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa idh qala Luqmanun li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jika seseorang menjalani kemusyrikan, artinya menganggap bahwa Allah bukan Tuhannya atau menganggap bahwa ada selain Allah, maka dia tidak akan dapat menikmati surganya Allah. Karena di dalam surat Al-Ikhlas sudah dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada sekutu baginya. Setelah tadi perilaku mengamalkan akidah Islam, yang pertama, dia akan melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh diniatkan karena Allah. Yang kedua, selalu meningkatkan amal soleh, terutama taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dia akan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari kemusyrikan. Intinya, orang yang mengamalkan akidah Islam itu dia akan selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan membahas dasar dan tujuan akidah Islam. Jadi dasar yang digunakan dalam akidah Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat itu maka kita tahu bahwa Al-Quran itu berisi tentang segala sesuatu yang sama sekali tidak memiliki keraguan. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran pasti nyata, pasti benar, seperti itu. Jadi dasar yang pertama adalah Al-Quran. Sedangkan dasar yang kedua yaitu Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Al-Hadis adalah ucapan maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menjalankan akidah Islam dengan benar, kita harus mempelajari yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Al-Hadis. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, kita laksanakan. Dan kita kita laksanakan semua perintah dan kita jauhi larangannya untuk hidup yang dapat menenteramkan jiwa kita semua. Sedangkan tujuan akidah Islam yang pertama adalah menunjukkan kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam akidah Islam ini kita belajar tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, akidah Islam bertujuan mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu perbuatan yang melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akidah Islam yang ketiga adalah menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Akidah Islam ini mengandung ketentuan-ketentuan, perbuatan-perbuatan atau amaliyah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Contohnya, di dalam Islam ini juga mengatur tentang hukum jual beli. Bagaimana antara penjual dan pembeli ini seharusnya sama-sama rela, sama-sama ridho. Itu diatur oleh Allah. Dan itu bagian dari dunia. Jika kita melakukannya, kita akan bahagia di dunia. Kemudian untuk bahagia di akhirat, kita selain harus menjalankan perintah tentang hidup di dunia, menaati peraturan-peraturan hidup dunia sesuai Islam, kita juga harus mengamalkan segala ibadah yang hubungannya dengan akhirat kelak. Baik anak-anakku, itulah tadi dasar dan tujuan akidah Islam.
Kita lanjut. Bukti kebenaran akidah Islam. Supaya lebih memantapkan akidah Islam kita perlu bukti-bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya benda-benda yang mati dan benda hidup yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita tanpa menggunakan alat apapun. Itu contoh bukti kebenaran. Buktinya bagaimana? Ketika ada sebuah benda, maka pasti akan ada yang menciptakannya. Contohnya meja. Ada meja, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Tukang meja. Kemudian ada lagi benda yang besar, gunung, awan, bintang, laut. Apakah manusia bisa menciptakannya? Tidak bisa. Karena benda-benda itu ada, pastilah ada yang menciptakan. Maka yang dapat menciptakan hal itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini tidak dapat ditemui ada orang bisa membuat gunung, ada orang bisa membuat laut, ada orang bisa membuat awan, bintang, dan lain-lain. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Kemudian bukti yang kedua adanya benda berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Pernah mendengar kata bakteri? Pernah mendengar virus? Nah, itu contoh benda berukuran kecil yang ada tetapi tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kita harus menggunakan mikroskop. Subhanallah. Apakah ada orang yang bisa menciptakan misalnya nyamuk? Tidak ada. Seberapa besar jantungnya nyamuk sehingga dia bisa hidup? Bagaimana nyamuk bisa terbang? Apakah manusia bisa membuat sayap yang sekecil nyamuk? Tidak bisa. Kemudian bukti yang ketiga adanya makhluk gaib. Makhluk gaib ini bisa berupa jin, bisa berupa malaikat, atau segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita maupun dengan bantuan alat atau mikroskop atau alat lain. Kita tidak dapat melihatnya. Itulah yang disebut dengan makhluk gaib yang tidak nampak. Yang keempat adanya kitab suci dan adanya para nabi dan rasul. Di dalam akidah Islam ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab penyempurna segala kitab yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Agung Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kelima yaitu adanya kehidupan setelah meninggal. Di dalam akidah Islam ini kita meyakini bahwa hidup ini di dunia tidak selamanya. Orang pasti akan meninggal. Segala sesuatu yang hidup maka akan mati. Sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup akan merasakan mati. Terus kemana orang mati? Apakah dia hilang begitu saja? Tidak. Mereka berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Setelah itu nanti akan menjalani hisab dan seterusnya sampai di kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Bukti selanjutnya adanya kehidupan manusia di dunia yang ada yang mengatur. Jadi kehidupan manusia di dunia ini ada yang mengatur dan ada takdir. Takdir wajib kita imani, tapi kita tidak boleh pasrah terhadap takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia di dalam perut atau di dalam kandungan ibunya, mereka ditiupkan tentang takdir mereka, bagaimana kehidupannya. Dia termasuk orang yang beruntung atau rugi, termasuk rezekinya bagaimana, jodohnya bagaimana, itu sudah diatur, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu dapat dirubah dengan usaha kita sendiri.
Setelah kita berbuat, kita berdoa, maka setelah itu kita pasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit materi tentang akidah Islam, di mana akidah atau kepercayaan yang kita anut semuanya yaitu agama Islam. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya, bisa melalui WhatsApp atau media yang lainnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca kalimat syahadat untuk meneguhkan hati kita, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup, anak-anakku. Terima kasih. Sebenarnya mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.